Makanya perempuan itu dikatakan oleh Nabi, Siti Fatimah mengajarkan pula pakai bajunya tuh jangan sampai kelihatan bentuk tubuh. Jangan sampai kelihatan bentuk tubuh. Makanya ibu dandan di depan suami. Dandan. Suami pergi nih. Di sini rata-rata apa? Ke sawah atau ke sawah? Kalau ke sawah jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi ibu udah rapi tuh. Astagfirullahalazim. Lu pada jujur-jujur amat sih lu. Jam 7 rapi bu, udah dandan, bikinin kopi. Emang gak ada yang begitu pak? La haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat. Habib kayaknya perempuan salah mulu. Bukan salah mulu, saya lagi ngelurusin biar benar. Jadi istri itu jangan banyak nuntut, maunya diikutin, maunya didengerin, tapi urusan suami nggak mau tahu. Ini yang bahaya. Bib, saya mah udah pusing ngurusin anak, sampai suruh lu bikin. Yang namanya anak tugasnya ibu, ya wajar ngelayanin suami, ngelayanin anak, belum nyuci, belum ngepel, belum nyapu, itu tugasnya. Kenapa? Ibu itu dibayar, waktu nikah dibayar. Gue gahar banget, gue tebalikin juga nih. Lo bener, perempuan itu kan dibayar. Mahar apa? Ibu dibeli bu, ibu tuh nikah dibeli, itu namanya mahar. Paham? Nah setelah itu terserah laki, ibu mau diapain, mau dipelintir, mau digulung-gulung, terserah, itu hak di suami. Ubib kalau kayak gitu lah, nikah nggak enak. Saya jujur sama ibu yang udah nikah, enak apa enggak? Hah, itu lo jujur kan? Bu, tugas yang namanya wanita layanin suami. Ibu bangun pagi, bikinin kopi, sambil baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi campur goyangan, cakep banget. Lah iya, tangannya kan goyang, aduh. Terus diem liatin, goyang. Kan nggak begitu, digoyang tangannya. Setelah bikin kopi, duduk nemenin. Ini habis bikin kopi, tak dulu, terusin aja dulu kemana. Dia ambil selimut, dia tidur lagi. Siti Khadijatul Kubra, saat dimana beliau 3 bulan tidak bangun dari tempat tidurnya, sakit yang luar biasa, 3 bulan gak bangun dari tempat tidurnya. Tatkala satu saat Siti Fatimah dipanggil, ya Fatimah, datang kepadaku. Ada apa wahai ibu? Hias dandani wajahku, kata Siti Khadijatul Kubra. Ada apa ibu? Ibu engkau dalam keadaan sakit. Cepat hias dandani wajahku. Ada apa? Sebentar lagi ayahmu akan kembali. Didandanin wajahnya, dihias wajahnya, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak 3 bulan. Begitu saat diketuk pintunya, assalamualaikum ya ahlal bait, yang bangkit adalah Siti Khadijatul Kubra. Sakitnya dihilangin. Begitu dia buka pintunya, diambil, waalaikumsalam ya Rasulullah, dicium tangannya sambil digandeng, diajak duduk di samping Siti Khadijah. Ya Rasulullah, dari mana engkau? Aku sedang berperang wahai Khadijah. Aku meninggalkan medan perang karena peperangan akan dimulai 3 hari yang akan datang. Aku datang kemari untuk bagaimana melihat keadaanmu. Rasulullah nggak tahu Siti Khadijah sakit. Aku baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membikinkan engkau teh. Apa katanya? Ya Khadijah, sebentar, aku nggak lama, aku harus keluar lagi. Biar walaupun cuma 2 atau 3 tegukan ya Rasulullah. Baik. Suami yang saleh mengiyakan, nggak terburu-buru. Siti Khadijah yang lari ke dapur bikin teh, sakit nih 3 bulan nggak bangun. Begitu sampai 3, dia minum, selesai minum, kita kan nggak ngomongin dia ya. Terusin nggak nih? Ntar gue digonggong lagi.
Setelah saat dimana setelah membuat minuman dikasih ke Rasulullah, diminum oleh Rasulullah. Selesai itu Rasulullah bangkit pergi. Ya Khadijah, aku harus pergi kembali untuk ke medan perang. Silahkan ya Rasulullah, fi amanillah, semoga engkau selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Istri yang solehah mendoakan suami saat keluar dari rumahnya. Ibu begitu nggak, Bu? Menang baik. Doain ya, Bu ya. Suami keluar dari rumah, ibu berdoa. Begitu Rasulullah baru 10 kaki, jalan kaki 10 kaki dari rumah Siti Khadijah, dipanggil oleh Siti Fatimah berlari. Ya Rasulullah, kembali ke dalam rumah. Ada apa wahai putriku? Ibu telah meninggal dunia. Seorang istri telah meninggal dunia setelah melakukan suatu kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kira-kira tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Surga tanpa dihisap. Ibu mau masuk surga tanpa dihisap, mau? Gak perlu sholat sunnah, gak perlu puasa sunnah, qabliyah, ba'diyah, gak usah. Sholat apa yang namanya sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, gak usah. Wajibnya aja jalanin 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan, baca Al-Quran, zakat yang benar. Itu aja yang diwajibin. Yang sunnahnya nggak usah. Cuman satu kuncinya, taat apa kata suami. Iya, sorga tempatnya. Jangan banyak. Bu, nih satu lagi saya mau ngasih tahu. Bu, Pak, kalau di depan anak boleh panggil istri ibu. Boleh. Kenapa? Karena mendidik anak untuk manggil seorang ibu. Kalau di depan, di belakang anak, panggilannya romantis. Ya, jangan, nggak boleh loh. Ini panggilan orang tua, ini panggilan anak kepada orang tua. Jangan dipakai kepada pasangan suami istri, nggak boleh. Minimal panggilan nama. Minimal panggilan nama. Yang romantis, yang honey, bebek, my love, kemerek spray. Panggilannya darling, dadar guling. Ya, panggilannya romantis. Yang namanya hubungan rumah tangga nih, imannya kemana? Gue lagi nasehatin lu, jalan-jalan lu man lu ah. Ini kalau yang begini nih udah kayaknya udah expired nih. Romantisnya harus bisa. Rasulullah itu romantis, Pak. Rasulullah itu romantis. Ibu mau tahu nggak, Bu? Rasulullah saking romantisnya pernah satu ketika minta air sama Siti Aisyah. Saya mau tanya dulu, kenal nggak Siti Aisyah? Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling cantik. Laler nemplok kepleset. Cantik luar biasa. Sampai dipanggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Ini Bib, saya mau manggil ya Humairah kepada istri saya, tapi hitam. Jangan dikata hitam, gak boleh ngatain hitam. Romantisnya gimana? Yang kamu ini sebenarnya bukannya hitam, kamu ini putih yang tertunda. Ya kan nyenengin loh, nyenengin. Ya nyenengin, dikasih gitu. Ayang bisa aja. Tuh pasti begitu tuh. Pasti begitu perempuan. Perempuan itu syahwatnya di telinga. Laki-laki syahwatnya di mana? Nih, di mata. Coba lihat laki-laki, ada perempuan demplon dikit lewat. Subhanallah, subhanallah. Begitu lihat, astagfirullahaladzim. Selesai, astagfirullahaladzim. Dosa. Gak boleh begitu. Syahwatnya laki-laki itu di mata, perempuan di mana? Telinga. Makanya nggak pernah bisa dengar diskon. Bener? Oh, di Jogja lagi diskon. Wah, ke Jogja. Ada barang murah gak bisa kredit 5 kali. Wah, cepet diambilnya. Siti Aisyah waktu romantisnya sama Nabi panggilannya, ya Aisyah, aku minta air tapi di gelas. Diambil. Begitu selesai dikasih ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau minum lebih dulu. Ini akhlak ya. Ini akhlak seorang istri. Ini harus jadi pelajaran di rumah kita. Yang namanya istri nggak boleh melakukan makan minum di depan suami lebih dulu. Nggak boleh. Nggak
Boleh. Ya, ini kayaknya mesti dibahas nih. Ini model-model di sini sambil ngangkat kaki sambil ngajak, Pak makan nih Pak yuk. Oh bahaya juga nih yang begini nih. Begitu di sini Pak, begitu. Jangan ya, nggak boleh. Yang namanya istri, tuh lihat Siti Aisyah. Tidak ya Rasulullah, engkau dulu minum. Tidak, engkau dulu wahai Aisyah. Diminum sama Siti Aisyah, satu teguk. Sudah ya Rasulullah. Lagi, sampai kali. Lagi, sampai 3 kali. Selesai, sudah ya Rasulullah. Begitu selesai diputar-putar gelasnya Nabi. Siti Aisyah kaget, bingung. Ini kenapa gelas diputar-putar? Apa Nabi jijik minum bekas dirinya? Ya Rasulullah, biar aku ganti gelasnya. Tidak apa-apa ya Aisyah. Kenapa engkau seakan-akan engkau jijik ya Rasulullah? Bukan, aku ingin mencari, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat yang sama, kata Nabi SAW. Romantis nggak begitu? Romantis. Bapak besok begitu Pak. Ibu begitu juga. Bapak lagi ngopi, diambil kopinya, pasti diguyur. Mau ngapain loh? Bu, ini yang namanya perempuan batasannya banyak. Benar demi Allah banyak. Ibu harus tahu. Ini mudah-mudahan ngaji, makanya ngaji sama ulama-ulama ya. Ulama-ulama kita di kampung, di tempat kita ngaji. Pak, hukumnya istri ini seperti ini bagaimana? Hukumnya seperti ini bagaimana? Tanya kepada mereka. Kalau kita bahas sekarang nggak cukup, nggak bakal cukup. Mau dibahas sampai jam 4 loh. Nggak apa-apa. Masih kuat emang? Masih mau dengerin? Nggak ngantuk? Nggak lapar? Masih mau? Gogah. Jam 4 loh, ngoceh dulu kan ya. Yang namanya perempuan itu batasannya banyak. Kalau lagi mau pipis nih. Pipis, tahu pipis? Kali nggak tahu juga. Perempuan mau pipis ninggalin suami kan di atas tidur, tempat tidur ditinggalkan. Masih digotong-gotong, Bib. Mesti izin sama suami. Nggak boleh nyelonong masuk kamar mandi sendiri, nggak boleh. Izin. Ya Bib, urusannya bisa perang dunia keempat dong. Izinnya gimana? Saat dia pipis, lagi mau bangun pipis, ngomong aja, Pak saya pipis dulu ya. Mau bapak dengar mau enggak biarin. Nih malaikat dengar, Allah melihat. Apa kata Nabi? Jika seorang istri meninggalkan kasur tanpa izin dari suaminya, tidak berizin kepada suaminya, maka siap-siap Allah turunkan adab dan laknat dari mulai dia turun tempat tidur sampai kamar mandi sampai kembali lagi ke tempat tidurnya. Ya Allah, Bib, repot amat jadi bini ya. Harus begitu. Kalau lagi tidur balik badan. Ini ceritanya pandang-pandangan nih. Kan lama-lama kencang juga pinggang. Saya mau berbalik dulu. Izin, Pak, saya madep kanan atau saya madep kiri dulu ya. Izin. Nggak boleh, hati-hati. Hati-hati. Dari hal yang kecil ini akan menjadi tumpukan dosa buat kita di yaumil kiamah. Kenapa sih Bib sama suami harus begitu banget? Tahu nggak hadis Nabi? Seandainya saja diperbolehkan seorang hamba untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Begitu derajat tinggi seorang suami. Ibu nggak ada hak meminta sesuatu yang sekiranya urusannya syariat ya, urusan syariat. Pak, sholat Pak, dosa besar seorang istri menyuruh suami sholat. Gak boleh, ingetin. Ya, yang bentar lagi duhurnya habis loh. Ingetin, nyuruh sholat Pak, sholat Pak, nggak boleh, dosa loh. Kenapa? Karena kewajiban seorang suami ngingetin kepada istri. Kalau istri cuma sekedar ingetin, yang bulan udah mau tenggelam tuh, sholat asarnya udah mau habis, ingetin. Itu namanya ngingetin. Merintahin nggak boleh, apalagi sambil megang handphone. Yang ambilin air dong, toyor palanya. Tahu toyor? Kelepak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Baik-baik sama suami, baik-baik. Kalau ini sudah terjadi, pasti surga tempatnya. Amin ya rabbal.
Beb, jadi saya harus bagaimana sama suami? Yuk kita ambil kesimpulan dari semua kisah yang telah kita sampaikan ilmu di malam ini. Ambil kesimpulan dari kisah di malam ini, ilmu yang bermanfaat. Menjadilah seorang istri yang dibanggakan Allah. Amin ya Rabbal. Ibu taat sama suami yang bangga Allah. Senang. Nabi juga bangga ngelihat umatnya dalam keadaan taat. Semua kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Emang kita hidup cuma di dunia. Dunia ini fana, fata morgana, dilihat enak, digapai hayo kapan aja. Iya, ingat, apalagi kalau rezeki dikasih terus bertubi-tubi dari Allah, terus dikasih rezeki tapi kita nggak beribadah kepada Allah. Jangan bangga kita. Mungkin kita salah satu yang imannya telah ditarik oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Beb, saya nggak ibadah, tapi rezeki saya makmur-makmur aja. Hati-hati nih, ini hati-hati. Bukan kita yang nggak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kita untuk sujud kepadanya. Maka dari itu, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Kalau ini sudah ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah, maka semua kehidupan kita akan menjadi suatu kebaikan dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya sekarang, pengen hidup di dunia senang, di akhirat susah? Pengen di dunia senang, apa di akhirat senang juga? Di dunia senang, di akhirat senang. Itu kan tujuan hidup. Apa kata Nabi di dalam hadis arba'in, hadis terakhir, saat Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, dunia ini kita, Nabi mengatakan kita ini musafir. Suatu saat kita akan kembali ke tempat asal kita, kata Nabi SAW. Kemana asalnya? Di akhirat. Semua akan dipampang oleh Allah bagaimana kehidupan kita di hadapan di dunia ini. Jadilah pandainya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Saya ada satu kisah. Saya kalau cerita Nabi ini, dada saya kayak digodok Pak Bu, bener-bener. Nabi ini ngasih selamat buat kita ini bukan main banget. Baik bukan main. Tapi kitanya nggak punya otak, kitanya nggak punya pikiran. Kebaikan Nabi kok dibalasnya sama kemaksiatan. Giliran datangnya ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Saat beliau ada di dalam rumah Siti Aisyah, ketemu Siti Aisyah, bicara, "Ya Aisyah, adakah engkau mengizinkan aku untuk aku malam ini aku beribadah kepada Allah?" Apa jawaban Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Aku seorang wanita yang paling beruntung. Dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah, ingin bersalaman denganmu, ingin bersentuhan denganmu. Tapi aku di malam ini, engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam kamarku, engkau berada di atas kasur bersamaku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Aku adalah wanita yang paling beruntung. Jika engkau menginginkan malam ini untuk engkau beribadah kepada Allah, silahkan. Silahkan." Dan di saat itu Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, mengambil wudhu lalu salat. Siti Aisyah memandang Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi, saat dimana gerakan-gerakan Nabi, Siti Aisyah terus tak sadar meneteskan air mata. Begitu sampainya Rasulullah SAW dalam keadaan ingin selesai, terdengar kumandang daripada muadzin Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah. Dan di saat itu selesailah malam giliran untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Habis malamnya untuk Nabi berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai kekasihku? Wahai suamiku, apa yang kau lakukan sehingga di dalam setiap gerakanmu entah berapa di dalam rakaatnya, engkau apa yang kau lakukan?" Di dalam satu riwayat Nabi telah melakukan salat tersebut 1000 rakaat. Dan di dalam setiap gerakannya aku memandang ada tangisan di dalamnya, kata Siti Aisyah. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan di dalamnya, mulai rukuknya ada tangisan di dalamnya, saat i'tidal ada tangisan di dalamnya, saat dalam keadaan sujud ada tangisan di dalamnya, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu selalu menangis ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW?
Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi menangis bersyukur kepada Allah. Kita tahu betul Nabi Muhammad adalah pemegang kunci surganya Allah. Kita tahu betul Allah akan memberikan tempat yang tinggi di hadapannya. Nama yang bersandingan dengan nama Allah. Dari mulai Nabi Allah Adam memandang langit surga, dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi sudah ada di langit di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bisa kebayang. Nabi aja masih pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita hadirin? Kita ini tiap hari bikin dosa, tiap hari tidak lagi mau dekat kepada Allah, tidak mau lagi kita duduk merenungkan diri apa yang telah kita perbuat di hadapan Allah di atas bumi ini. Ingat, langkah kaki kita akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat, mata kita akan jadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Di dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW tidur di samping Siti Aisyah. Kenapa dari tadi saya mengatakan Siti Aisyah? Karena rawi atau syarah daripada hadis Nabi SAW yang paling banyak ini yang dikeluarkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha, karena hidupnya panjang bersama Nabi Muhammad SAW. Saat beliau tidur ada di sampingnya, aku memandang Nabi dalam keadaan membuka matanya. Tatkala aku dalam keadaan tertidur, sejenak aku tertidur, aku bangkit, aku melihat Nabi sudah tidak lagi ada di sampingku. Aku cari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Masjid Nabawi. Sedang apa Rasulullah? Saat itu dicari, ditunggu, dilihat. Berapa kali, entah berapa kali, sampai ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kapan engkau istirahat ya Rasulullah? Kapan engkau tertidur? Apa jawaban Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, jika aku tertidur, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Jika aku tertidur, Rasulullah 23 jam membuka matanya selalu berdekatan dengan Allah. 1 jam dibagi-bagi untuk dia berbicara, untuk dia ngobrol, untuk dia mengajar, untuk dia mandi, untuk dia ambil wudhu. 1 jam dibagi untuk kehidupan Nabi SAW. 23 diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ditanyakan, apa yang kau lakukan sampai kakimu dalam keadaan bengkak? Setiap malam aku harus sujud kepada Allah, menggelar daripada sorbanku ya Aisyah. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak lepas 1 malam 1000 rakaat aku sholat taubat kepada Allah. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Nabi tidak pernah mau berbuat dosa. Seandainya Nabi berbuat dosa, tidak akan dihitung di dalam dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi 1000 rakaat sholat taubat di hadapan Allah. Siti Aisyah tidak tahan dengan hati yang didengar daripada Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau orang yang maksum, engkau orang yang terbebas, namamu berdampingan dengan nama Allah. Untuk apa engkau sholat taubat begitu banyak jadi dalam bilangannya? Ya Aisyah, aku sholat taubat kepada Allah sebanyak ini. Aku berharap kepada Allah. Aku khawatir umatku di akhir zaman belum sempat bertaubat kepada Allah, sedangkan mereka sudah diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku berharap sholat taubatku ini dapat menambal taubat umat-umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang sholat taubat. Kita yang bikin dosa, Nabi yang beristighfar kepada Allah. Ayyuhal hadirun, tubna ilallah. Taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Tidak ada yang abadi di dalam kehidupan ini, melainkan setiap amalan yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan, akan dipertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai malam yang penuh kemuliaan ini, yuk sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di malam ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni lisan yang sudah lama tidak lagi pernah menyebut nama Allah, di malam ini kita sebut nama Allah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rasa takut kepada Allah, agar segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha فقولوا جميعا يا الله 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 يا الله
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, malu kami menyebut namamu ya Allah. Tapi sungguh ya Rabb, kami membawa pikulan dosa ke dalam tempat yang penuh mulia ini. Ampuni dosa kami ya Allah. Saat kami meminta kepadamu, kami berharap kepadamu, sedangkan kami jauh daripada ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar kami banyak berbuat dosa. Kami sadar kami banyak lupa kepadamu ya Allah. Kami sadar kami banyak lalai kepadamu ya Allah. Meski kami lupa kepadamu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami setiap hari. Meski kami banyak lalai kepadamu, Kau tak pernah lalai memberikan kami kesenangan dan kebahagiaan setiap hari ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Berapa banyak yang di malam ini bermaksiat kepadamu ya Rabb. Engkau kabulkan dengan kemaksiatan mereka yang mereka lakukan, dengan minum-minuman khamar yang mereka lakukan, dengan judi yang mereka lakukan, dengan zina yang mereka lakukan. Engkau kabulkan ya Allah dengan kemaksiatan mereka. Bagaimana kami yang di malam ini menengadahkan tangan kepadamu, memohon ampunanmu, bertaubat kepadamu. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, Engkau yang membawa kami ke tempat yang mulia ini. Engkau yang menarik kami ke dalam tempat yang penuh keberkahan ini ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau ambil nyawa kami saat ini sebelum Engkau ampuni, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Unzur ilaina ila rahmah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, berkahi kehidupan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini adalah cita-cita terbesar kami ya Rabb. Maka kabulkan doa kami ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami.
Jangan kau tumpahkan dosa yang telah kami perbuat daripada di dunia ini, kau berikan kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Angkat penyakit kedua orang tua kami, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami sadar kami banyak berbuat durhaka, maafkan kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Tidak jarang lisan ini mencaci memaki ibunda dan ayahanda kami. Ya Allah, kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam mencari rezeki untuk menafkahi kami ya Allah. Sedangkan kami selalu menganggap mereka dalam keadaan acuh. Bahkan kami tidak jarang menganggap ayahanda kami adalah musuh terbesar kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula ibunda kami dengan lemah lembut menjaga kami saat di dalam kandungan. Apa yang mereka makan daripada ibunda kami adalah darah daging untuk kami. Menjaga, memberikan sentuhan kasih sayangnya kepada kami sampai kami kelahir di dunia ini. Seandainya ibunda kami harus memilih dengan pengorbanannya antara hidup dan mati saat melahirkan kami, dirinya yang mati atau kami yang harus mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghardik kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah, dan jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami bersama keluarga kami di dalam syurga-Mu dan juga kedua orang tua kami. Jangan kau jadikan kami adalah fitnah di dunia ini, fitnah di akhirat. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Izinkan tangan kami ini untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sehingga kami dapat masukkan mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Rabbi, ila stulil firdaus ya hala wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun bin azimi ilas. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb, karena kami bukan orang yang pandai di dalam beribadah. Kami bukan orang yang pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Banyak dosa yang telah kami lakukan di atas bumi-Mu ini ya Rabb. Tapi sungguh ya Rabb, kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Maka dari itu ya Allah, ampuni dosa kami, terima taubat kami jika Engkau tidak mengabulkan. Ilas, jika Engkau tidak mengabulkan taubat kami, Engkau terima, maka sungguh kami adalah manusia yang paling rugi ya Rabb. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, bukan karena nikmat semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyiduna Muhammad
Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan mata yang penuh dosa ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad. Ilas. Ya Allah, jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan kami, mulut kami ini yang penuh dengan dosa untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Rindu rasa hati ini ya Rabb, sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Maka kabulkan hajat dan doa kami ini ya Rabb. الفاتحة بالقبول وتم كل سلوك إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. استعين نحن صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, kita minta pula kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan negeri kita dari orang-orang yang zalim. Allah jauhkan, Allah jaga negeri kita dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan mereka yang berniatan untuk menzalimi negeri ini Allah hancurkan dengan seporak-porandanya. Mereka Allah bercerai-beraikan mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau dekatkan mereka kepada negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu pula ya Rabb, jaga para alim ulama kami ya Allah. Selamatkan para alim ulama kami ya Allah. Jauhkan segala fitnah daripada alim ulama kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, mudah-mudahan Allah jauhkan beliau dari segala bentuk fitnah lahir wa batin. Dan segera Allah pulangkan beliau ke negeri tercinta kami Indonesia ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, saya ingin mengijazahkan salawat asyikil. Salawat asyikil ini insyaallah mudah-mudahan bagi keinginan sesiapa pun yang ingin menzalimi kita, Allah jauhkan dari segala bentuk kezaliman yang datangnya kepada diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin wa kharijna min baini salimin wa ala ali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin min zalimin min baini salimin wa ala baca semua sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ashghilil
ظالمين من ظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني ظالمين من ظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين semua صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين انظر إلينا يا رب انظر إلينا يا الله انظر إلينا إلى الرحمة يا رب فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا الله
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة كل كربة جدي بكم يحل الولاية درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك يحل المدينة يترم أهلها يترم أهلها يترم أهلها وعف عنا يا كريم وعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan Al-Faqir, semua datangnya daripada kebodohan Al-Faqir. Jika ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.